Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 30. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan sangat akrab dengan ekspresi seperti ini. Memang, seperti itulah dia memandang Liu Xianyang saat dia masih muda. Saat itu, Liu Xianyang adalah pemimpin anak-anak muda di Apricot Blossom Alley. Dia selalu menangkap ular, berburu burung, dan memancing ikan, dan seolah-olah tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Setelah itu, beberapa anak yang dulu mengikuti Liu Xianyang pergi menjadi murid di tempat pembakaran naga, sementara lebih banyak dari mereka yang menjadi pelayan di toko-toko kecil di sekitar kota atau menjadi akuntan untuk kerabat mereka. Ada juga yang tidak berguna, dalam kata-kata Song Jixin, dan orang-orang ini akan pergi ke ladang untuk melakukan kerja keras. Pada akhirnya, hanya Chen Pingan yang masih bergaul dengan Liu Xianyang. Chen Pingan menggunakan beberapa bulu ekor anjing untuk merangkai ikan-ikan batu tulis sebelum menyerahkannya kepada gadis muda itu. Gadis muda itu menimbangnya di tangannya setelah menerimanya, dan dia menyadari bahwa bulu-bulu itu cukup ringan. Dia merasa ini tidak cukup untuk memasak sepiring ikan goreng dengan paprika hijau. Karena itu, dia memiringkan kepalanya dan melirik lubang di sungai, matanya dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat. Chen Pingan memahami ekspresinya, dan dia berkata dengan suara minta maaf, "Aku harus membuat sup dengan ikan yang aku tangkap mulai sekarang, jadi aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi." Gadis muda itu menunjuk ke kantong makanan di dekatnya, menandakan bahwa ia dapat menggunakan sebagian makanan ringannya sebagai pembayaran. Namun, Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Maaf, meskipun makanan ringannya lezat, dan meskipun mengenyangkan, makanan ringan itu tetap tidak bergizi dan menyehatkan seperti sup ikan." Gadis muda itu mengangguk tanda mengerti, tidak memaksa Chen Pingan menuruti keinginannya. Dia kembali ke tempatnya dengan tenang sebelum meletakkan ikan dengan hati-hati. Dia kemudian melanjutkan memakan tumpukan makanannya yang kecil. Meskipun Chen Pingan penasaran dengan identitasnya, dia tidak bertanya siapa dia. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak tampak seperti putri kesayangan keluarga kaya di Peachleaf Alley. Sebaliknya, dia tampak lebih mirip dengan Zigui yang tinggal di dekatnya. Dia cantik, tetapi dia tidak suka berbicara. Chen Pingan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Dia bukan pembantu yang mencuri makanan dan menyelinap keluar untuk menikmatinya, kan? Dia pernah mendengar bahwa keluarga besar itu sangat ketat. Liu Xianyang dan Song Jixin selalu suka tidak setuju satu sama lain, tetapi dalam hal ini, mereka secara mengejutkan sepakat. Namun, penjelasan Liu Xianyang sangat menakutkan. Dia mengatakan bahwa di dalam tembok tinggi rumah-rumah itu, para pembantu akan diawasi seperti mangsa oleh para pengurus rumah tangga yang bermata elang. Jika cara berjalan mereka sedikit saja salah, para pengurus rumah tangga akan segera memerintahkan seseorang untuk mematahkan kaki mereka dan melemparkan mereka keluar, di mana mereka akan menunggu kematian tiba. Namun, Song Jixin menuduh Liu Xianyang memberikan informasi palsu, dengan mengatakan bahwa itu tidak terlalu ekstrim. Meski begitu, dia setuju bahwa para pembantu di keluarga besar ini memang harus berjalan jinjit seperti kucing. Mereka tidak diperbolehkan mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Setelah melihat Zigui diam-diam tertawa senang, rasa malu Liu Xianyang langsung berubah menjadi amarah, menyebabkan dia mengumpat Song Jixin. Akhirnya, Chen Pingan menangkap 7 atau 8 ekor ikan batu tulis lagi, dengan lompatan dan kepakan mereka yang menyebabkan keranjang bambu bergoyang maju mundur. Anak laki-laki muda berwajah pucat itu tahu bahwa ia hampir mencapai batasnya. Airnya sangat dingin selama musim semi, dan ini adalah hawa dingin yang menusuk langsung ke tulang. Yang terpenting, luka di tangan kirinya tidak dapat menahan begitu banyak tekanan. Setelah kembali ke daratan untuk terakhir kalinya, Chen Pingan melompat dari tebing batu hijau dengan tergesa-gesa dan bergegas ke rerumputan tinggi di sebelah sungai. Terdengar banyak suara gemerisik, dan setelah beberapa saat, ia mencabut 3 atau 4 jenis rumput yang berbeda, banyak di antaranya masih memiliki tanah yang menggantung di akarnya. Sambil memegang seikat rumput di satu tangan, ia kemudian mengambil sepotong batu biasa. Setelah kembali ke tebing batu, ia menemukan lubang alami yang ukurannya sebesar telapak tangannya. Setelah membersihkannya, ia mulai menghancurkan rumput itu dengan ringan, yang dengan cepat berubah menjadi gumpalan pasta hijau.
Aroma rumput musim semi yang unik dan segar tercium di udara. Dengan membelakangi gadis muda itu, Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya dan mulai melepaskan kain yang melilit tangan kirinya. Keringat menetes di dahinya, dengan cepat menggantikan air sungai sedingin es yang menetes dari rambutnya. Meskipun lukanya telah sedikit pulih dibandingkan sebelumnya, ketika tulang-tulangnya terlihat, itu masih merupakan pemandangan yang mengerikan dan berdarah. Sebelum datang ke sini, Chen Ping'an tidak pernah membayangkan bahwa tangan kirinya akan basah. Karena itu, dia tidak menyiapkan kain katun apapun. Saat itu, dia benar-benar fokus mengumpulkan kerikil empedu ular untuk mendapatkan uang, dan menangkap ikan untuk membuat sup. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia sedikit bingung. Namun, tiba-tiba sebuah tangan muncul di hadapannya, memegang beberapa helai kain kering dan bersih. Ternyata, gadis muda itu telah merobek beberapa helai kain dari lengan bajunya pada suatu waktu. Chen Ping'an tersenyum sedih, dan dia tidak punya waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada gadis muda itu saat dia mengoleskan pasta rumput itu ke lukanya. Dia kemudian menggunakan gigi dan tangan kanannya untuk melilitkan erat helaian kain itu di tangan kirinya sebelum mengikatnya. Gerakannya sangat terlatih dan halus, tetapi juga tampak cepat dan memusingkan seperti kupu-kupu yang berterbangan di sekitar bunga. Setelah membalut lukanya, Chen Ping'an menggunakan lengan kanannya untuk menyeka keringat di wajahnya. Lengannya gemetar tak terkendali. Sambil berjongkok tidak jauh darinya, gadis muda itu mengacungkan ibu jari ke arah Chen Ping'an, ekspresinya mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mengesankan. Chen Ping'an menunjuk matanya dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya, itu sangat menyakitkan sampai-sampai aku meneteskan air mata. Gadis muda itu agak bingung ketika melirik keranjang besar dan keranjang bambu yang ditenun sendiri oleh anak laki-laki itu. Chen Ping'an memasang ekspresi canggung saat berkata, kerikil-kerikil itu bisa menghasilkan uang bagiku, dan ikan-ikan itu juga sangat penting. Gadis muda itu masih sedikit bingung, tetapi dia tetap menolak untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Pandangannya tampak sedikit kosong saat dia berbalik untuk menatap sungai yang berkilauan dengan linglung. Air yang bergelembung itu menimbulkan suara deras saat menghantam batu dan kerikil yang terbuka. Pada saat itu, bintang-bintang bersinar terang dan dunia terasa tenang, seolah-olah hanya pasangan muda laki-laki dan perempuan ini yang ada di dunia. Chen Ping'an berangsur-angsur menjadi tenang, napasnya yang tergesa-gesa tanpa sadar mulai kembali normal. Ini seperti air terjun yang menggelegar berubah menjadi sungai kecil yang damai. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan halus, bahkan anak laki-laki itu sendiri tidak menyadarinya. Perubahan ini terjadi secara alami. Dengan tubuhnya yang masih basah, Chen Ping'an tahu bahwa ia tidak dapat bertahan terlalu lama di tengah angin musim semi. Ia harus segera kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Anak muda itu tentu saja tidak mengerti tentang pengobatan, juga tidak mengerti cara menjaga kesehatan. Akan tetapi, karena sangat takut jatuh sakit, anak laki-laki itu telah mengembangkan kepekaan yang tajam terhadap perubahan musim dan reaksi tubuhnya sejak usia yang sangat muda. Karena itu, ia segera mengenakan sandal jeraminya dan mengikatkan keranjang berisi ikan di pinggangnya. Ia kemudian memanggul keranjang besar itu di punggungnya dan melambaikan tangan kepada gadis muda berpakaian hijau itu, sambil berkata sambil tersenyum, "Aku pergi sekarang. Kamu juga harus segera pulang." Saat berjalan menuruni tebing batu, dia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berkata memperingatkan, air di sekitar jembatan tertutup itu sangat dalam, jadi kamu harus sangat berhati-hati agar tidak terpeleset. Saat kembali ke rumah, sebaiknya kamu berjalan di sepanjang sisi sawah. Bahkan jika kamu jatuh, berlumpur masih lebih baik daripada jatuh ke sungai. Saat mengucapkan kata-kata ini, Chen Ping'an tiba-tiba merasa kata-katanya sedikit tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kata-katanya tidak terdengar seperti pengingat, tetapi lebih seperti kutukan yang diucapkan oleh Ibu Guken. Chen Ping'an segera menutup mulutnya, tidak lagi berbasa-basi. Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke utara menuju kota kecil. Keranjang di punggungnya sangat berat. Namun, anak laki-laki bersandal jerami itu juga sangat gembira. Setelah melepaskan simpul di hatinya, Chen Ping'an, untuk pertama kalinya, merasa harus terus berjuang dan menjalani kehidupan yang baik. Misalnya, dia harus menghasilkan uang. Dia ingin mampu membeli sajak-sajak yang berbau seperti tinta, dan dia juga ingin mampu membeli dewa-dewa pintu yang berwarna-warni. Pada saat yang sama, dia juga menginginkan cukup uang untuk menikmati roti isi daging yang dijual oleh Bibi Mao, dan akan lebih baik jika dia memiliki sejumlah uang untuk membeli seekor sapi. Memelihara beberapa ayam seperti Song Jixin juga akan menyenangkan. Sementara itu, gadis muda itu terus dengan lelah melahap tumpukan makanan di hadapannya.
Ekspresinya sangat serius, dan setiap kali dia mengambil sepotong makanan, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh bebuyutan. Tepat saat dia sedang memakan kue persik, tubuhnya tiba-tiba membeku. Ketika dia menyadari bahwa dia dalam masalah, reaksi pertamanya bukanlah berbalik dan melarikan diri. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan melahap sepotong kue itu. Dia kemudian membersihkan tangannya dan diam-diam menunggu malapetaka menimpanya. Entah kapan, seorang pria sudah muncul di sampingnya. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia memberi kesan kepada orang lain bahwa dia bertubuh sangat kekar. Namun, orang lain pasti tidak akan mengira dia adalah penduduk desa atau petani. Ini karena tatapannya terlalu tajam, sehingga orang lain tidak berani menatap matanya. Melihat sisa sudut gunung di dalam tas yang dihiasi pola bunga, ekspresi ketidakberdayaan terpancar di wajahnya. Ia ingin membuka mulut untuk memarahinya, tetapi ia juga tidak sanggup melakukannya. Sambil diam-diam melihat ekspresi keras kepala putrinya yang pasrah dimarahi, ia lebih merasakan rasa sayang yang membuatnya merasa bahwa sebenarnya ia yang salah. Pria itu benar-benar ingin mengucapkan beberapa kata lembut untuk mencairkan suasana. Misalnya, memberitahu putrinya bahwa dia bisa makan di dekat bengkel jika dia merasa lapar, dan bahwa dia akan pergi ke kota untuk membeli lebih banyak camilan untuknya jika dia menghabiskan semuanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, saat kata-kata itu sampai di ujung lidahnya, pria introvert itu tidak dapat mengucapkannya apapun yang terjadi. Seolah-olah lidahnya akan membeku di saat kritis ini, membuatnya tidak dapat menghibur putrinya. Pada saat ini, lelaki itu merasa dirinya bahkan kurang mampu dibandingkan dengan anak laki-laki bersandal jerami itu. Paling tidak, putrinya tidak perlu bersikap tegang di dekatnya. Gadis muda berpakaian hijau itu tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah tidak menerimanya sebagai murid?" Ketika putrinya memecahkan keheningan, pria itu tiba-tiba merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun dia memasang ekspresi tegas, pria itu sudah duduk di sebelah putrinya, menjelaskan, anak itu memiliki kepribadian yang cukup baik. Akan tetapi, bakatnya terlalu buruk, jadi meskipun ayahmu mengangkatnya sebagai murid, dia akan tetap tertinggal jauh di belakang kakak-kakak seniornya yang lain. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia hanya bisa menyaksikan dengan tidak berdaya saat jurang di antara mereka semakin lebar. Apa yang harus kita lakukan jika kakak senior Liu yang lain muncul saat itu? Apa perlunya? Ekspresi putus asa terpancar di wajah gadis muda berpakaian hijau itu. Sulit untuk mengatakan apakah ini karena kakak senior Liu, atau apakah ini karena anak laki-laki muda bersandal jerami itu telah memanfaatkan kesempatan ini. Pria itu ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasi apapun, jangan sampai putrinya melakukan kesalahan atau merusak rencana Sage. Lagi pula, anak kecil itu terlalu biasa. Dalam beberapa hal, ini membuatnya tampak lebih luar biasa di kota kecil ini. Siwer, mungkin kamu tidak tahu, tapi porselen anak ini dihancurkan oleh seseorang saat dia masih sangat muda. Jadi, dia seperti hantu pengembara tanpa hubungan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Dia tidak dilindungi oleh berkah dari para leluhurnya. Pada saat yang sama, segala macam hal yang halus namun aneh terjadi di sekelilingnya. Ini juga alasan mengapa Song Jixin dan perempuan itu memilih untuk menjadi tetangganya. Kalau tidak, dengan status Song Jixin, tidak bisakah dia tinggal di Fortune Street? Tentu saja tidak demikian. Gadis muda itu berpikir sejenak dengan saksama sebelum menjawab, "Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa dia seperti umpan?" Pria itu mengusap kepalanya dan berkata, "Begitulah." Ia kemudian tersenyum dan melanjutkan, "Jika saja kita berdua bukan pendekar pedang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal eksternal, kesempatan yang ditakdirkan, dan sebagainya, mungkin aku akan tetap menjaganya di sisiku. Mungkin aku akan bisa membantunya sedikit." Gadis muda berpakaian hijau itu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Pria itu mendesah penuh emosi dan berkata, "Siwer, kata-kataku mungkin kasar, tetapi penalaranku jelas tidak. Jangan kesal karena kata-kataku tidak terdengar bagus." Akan tetapi, gadis muda berpakaian hijau itu tetap tampak putus asa, tidak mampu membangkitkan semangatnya apapun yang terjadi. Pria itu merenung sejenak sebelum menunjuk ke jembatan tertutup yang tampak seperti naga hitam yang tergeletak di seberang sungai. Kekaisaran Li Agung menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk membangun jembatan tertutup itu. Satu-satunya alasan adalah untuk menindas pedang besi yang tampaknya tidak mencolok itu. Coba pikirkan, ini adalah pedang berusia 3000 tahun dengan jiwa yang rusak dan tidak memiliki pemilik. Namun, untuk menekan sisa kekuatannya, seluruh kekaisaran masih perlu membayar harga yang sangat mahal. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menindasnya sesaat. Gadis muda itu mengangguk sebagai jawaban. Namun,
Kepalanya masih tertunduk, dan sambil melirik sisa makanan, dia menjawab tanpa sadar, "Oh, sungguh mengesankan." Lelaki itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sambil mencubit dahinya. Langit itu penting, bumi itu penting, tetapi di atas keduanya, makan adalah yang paling penting. Namun, ibu putrinya juga bukan orang yang rakus. Jadi, siapa sebenarnya yang dia tiru? Pria itu menepuk bahu putrinya dan berkata dengan suara lembut, "Ayahmu akan mengunjungi seseorang. Kamu bisa tinggal di sini, tapi pastikan untuk makan dengan perlahan. Tidak akan ada yang mencuri makananmu." Gadis muda itu tiba-tiba mendongak dan meraih lengan pria itu, dengan gelang merah di tangannya bersinar terang dan tampak seperti naga banjir yang sedang meringkuk. Ia bagaikan seekor naga banjir yang hidup dan terbuat dari api. "Jadi kamu masih punya hati. Baiklah, jangan khawatir sekarang, ayahmu akan mengunjungi Tuan Qi," kata pria itu sambil tersenyum puas. Gadis muda itu melepaskannya dan segera mengalihkan perhatiannya kembali ke makanan ringan, mulai melahapnya lagi. Pria itu langsung dipenuhi rasa frustrasi, dan dia tidak mampu menahan kata-kata di perutnya lebih lama lagi, bergumam, "Makan, makan, makan." Bocah Liu Xianyang memang pantas dipukul. Namun, kata-katanya benar-benar tidak salah. Suatu hari nanti kamu akan makan begitu banyak sampai kamu menjadi gadis yang gemuk dan montok. Pada saat itu, siapa yang berani menikahimu? Atau apakah kamu ingin aku menculik seorang suami untukmu? Gadis muda itu berhenti makan, dengan makanan penutup di tangannya sementara air mata membanjiri matanya. Pria itu buru-buru lari, tidak lupa menamparkan dirinya sendiri saat memunggungi putrinya. Selalu seperti ini setiap saat. Dia selalu mengacau di saat-saat terakhir. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan ketika Chen Pingan tiba kembali di rumah Liu Xianyang dan membuka pintu, yang bisa ia dengar hanyalah dengkuran keras temannya. Betapa santainya. Jika itu Chen Pingan, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Dia meletakkan keranjang besar dan keranjang bambu di dapur di halaman terlebih dahulu. Kemudian dia pergi ke ruang sayap kanan yang telah dibersihkan Liu Xianyang untuknya dan buru-buru berganti pakaian baru. Baru kemudian dia kembali ke dapur di halaman untuk membersihkan dan menyiapkan ikan batu tulis. Setelah selesai, dia menaruhnya di piring porselen bersih. Dia kemudian menggunakan piring lain untuk menutupinya. Ini untuk mencegah masuknya serangga dan hama. Setelah itu, Chen Pingan mengambil 5 atau 6 kerikil empedu ular kesayangannya dari keranjang besar dan membawanya ke kamar sayap tempat ia menginap. Saat itu, dia juga melirik pedang yang diletakkan Ning Yao di lemari. Pedang itu masih tergeletak dengan tenang di sana. Setelah melakukan semua ini, Chen Pingan akhirnya merangkak ke tempat tidur, tubuhnya perlahan menghangat. Namun, matanya masih terbuka lebar. Sebagian karena rasa sakit yang menusuk di tangan kirinya, dan sebagian lagi karena dia tidak merasa lelah sama sekali. Namun, alasan sebenarnya adalah karena Chen Pingan lebih tahu daripada Liu Xianyang betapa tidak masuk akalnya orang-orang luar itu. Anak laki-laki itu tidak berani tidur terlalu nyenyak. Demikianlah, Chen Pingan tetap terjaga sepanjang malam, menjaga telinganya tetap tajam terhadap suara apapun di halaman atau di dekat pintu. Saat fajar tiba, Chen Pingan bangun dan pergi ke dapur, mengambil tiang berisi ember dan bersiap pergi ke sumur kunci besi di gang bunga aprikot untuk mengambil 2 ember air. Liu Xianyang yang masih mengantuk masih bersembunyi di balik selimutnya, hanya kepalanya yang terlihat. Ketika mendengar suara langkah kaki yang pelan, dia bergumam, "Chen Pingan, kamu bangun pagi sekali. Mau kemana?" "Aku akan mengambil air," gerutu Chen Pingan. "Jika kau melihat si Gui, jangan lupa untuk menyapanya untukku," teriak Liu Xianyang. Chen Pingan tidak mau repot-repot menjawab. Tepat saat hendak meninggalkan halaman, Chen Pingan tiba-tiba mendengar Liu Xianyang berkata, "Chen Pingan, asal kamu membantuku, aku juga akan membantumu menyelam mencari kerikil di dalam lubang." Senyum cerah terpancar di wajah Chen Pingan. Tentu saja, Liu Xianyang memutar matanya sambil menarik selimut menutupi kepalanya. "Dasar bocah yang tidak setia. Aku tahu ini akan berhasil." Di jembatan beratap itu, seorang sarjana setengah baya sedang duduk sendirian. Ia akan tinggal di sana sampai fajar menyingsing. Ketika sinar cahaya pertama muncul di balik cakrawala, dia mendongak dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sebuah ruangan gelap selama 1000 tahun, sebuah ruangan yang diterangi dengan satu cahaya." Catatan, ini merupakan kiasan terhadap konsep avidya dan vidya dalam ajaran Buddha.